Selengkapnya mengenai warga Geruduk Padepokan Gus Samsudin sudah bersama kami Wakapolres Blitar Kompol Royke Beta Ubun. Selamat sore Pak Royke. Selamat sore Mas. Baik Pak Royke, situasi saat ini di Padepokan pasca ada penggerudukan dari warga seperti apa Pak? Alhamdulillah Mas, sampai pukul 16:22 waktu Indonesia Barat, situasi di Padepokan Gus Samsudin, tepatnya di Dusun Rejo Winangon, Kecamatan Kadebangan, Padepokan Nur Satu Jati dalam kondisi aman. Artinya bahwa sampai saat ini sudah bisa dikendalikan khususnya dari pihak Polsek Odeo Barat, termasuk juga sudah ada komunikasi intens yang dibangun antara warga, pihak Padepokan yang dimediasi difasilitasi oleh pihak Polsek dan Polres. Apa hasil dari mediasi tersebut Pak? Karena infonya mediasi berjalan alot. Ada 3 poin yang ditekankan di sini, Mbak dan Mas. Ini ada yang pertama, untuk menjaga kondisivitas daripada Kamtipmas di sekitar Padepokan, khususnya untuk meminimalisirkan terkait dengan bentrok warga yang tidak diinginkan dari pihak kepolisian. Hasil kesepakatan mediasi awal antara pihak warga dengan Padepokan Nur Satu Jati di bawah pimpinan Gus Samsudin yang pertama adalah meminta untuk sementara ditutup Padepokan Nur Satu Jati. Ditutup bersifat sementara Mas. Yang kedua, di mana hal-hal yang terkait dengan miskomunikasi dan misunderstanding antara Padepokan dengan warga, khususnya dengan hal-hal yang terkait dengan adanya penyampaian bahwa ada suatu seperti penipuan dan sebagainya, pihak kepolisian mempersilahkan kepada warga masyarakat, khususnya di sekitar daripada Padepokan yang merasa ditipu ataupun dirugikan dengan Padepokan, silakan melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polsek maupun Polres Blitar. Sedangkan yang ketiga, disampaikan bahwa proses penutupan ini bersifat sementara dan direncanakan pada hari Selasa ataupun Rabu lusa akan diadakan pertemuan di Polres Blitar dengan stakeholder yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tujuan daripada pertemuan itu adalah untuk mencari jalan tengah win-win solution antara warga dengan pihak Padepokan. Oke, Pak Royke, sebenarnya apa yang menjadi alasan warga sehingga menuntut Padepokan ini ditutup? Mas, ini kasusnya kan berawal daripada tantangan yang bergejolak di media sosial, khususnya di YouTube antara Pesulap Merah alias Marcel dengan Ketua Padepokan daripada Nur Satu Jati, Gus Samsudin. Di mana Marcel Pesulap Merah ini memberikan statement kepada lewat media sosialnya, artinya di dalam konten YouTube-nya, bahwa apa yang dilakukan oleh Padepokan daripada Gus Samsudin ini dalam hal pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini adalah bersifat tipu atau penipuan. Sehingga masa ini datang ke Blitar hendak membuktikan kebenaran itu, menantang daripada Gus Samsudin, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini menipu. Akhirnya Mas, di situ terjadi seperti perang konten antara pendukung daripada Marcel si Pesulap Merah ini dengan pendukung daripada Gus Samsudin, di mana mengakibatkan efeknya itu Mas terhadap warga di sekitar Padepokan. Puncaknya itu Mas, pada saat itu Pesulap Merah itu datang dengan membawa ada salah satu orang pengikutnya itu mengenakan jaket daripada tokoh masyarakat, jaket daripada pengurus organisasi masyarakat. Dalam hal ini yang kami fasilitasi semalam adalah membawa daripada satu ormas yang mengatasnamakan dari Ormas Banser. Begitu pula juga dengan Gus Samsudin membawa satu orang dengan mengatasnamakan juga dari Ormas Banser. Sehingga di sini seperti terjadi adu domba yang perlu diklarifikasikan sama pihak kepolisian gitu Mas. Awal mulanya dari situ Mas. Akhirnya berdampak yang paling terburuk adalah kepala desa Rejo Winangon, di mana Bapak Bagas akibat perang konten itu daripada ke website daripada desa itu
dibobol juga, ikut di hacker juga, Mbak. Baik. Akhirnya kerugian yang dialami sama pengurus desa Baik. itu sangat luar biasa. Baik, Pak Royke, tapi kalau bicara mengenai dugaan penipuannya, ini informasi sementara kan bukan hanya 1-2 warga yang mengalami. Apakah pihak polisian akan menyelidiki dugaan penipuan ini dalam arti tidak menunggu ada laporan dari warga terlebih dahulu? Begini Mbak, di dalam melakukan suatu proses lidik dan sidik itu, ada suatu SOP yang harus dipenuhi sama penyidik. Di mana penyidik itu, dugaan penipuan itu harus semuanya berawal dari pengaduan masyarakat. Artinya ada pihak yang dirugikan, yang merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh pihak padepokan. Atas dasar pengaduan itulah makanya polisi akan bisa memproses daripada pengaduan masyarakat tersebut. Tetapi pada saat pelaksanaan proses itu, polisi tidak langsung menaikkan dari lidik ke sidik, tapi semuanya itu harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan dalam KUHP dan KUHAP gitu, Mas. Oke, Pak Gitu, Royke, terkait dengan izin yang diklaim oleh Gus Samsudin ini dimiliki, sebenarnya izin praktek seperti apa yang dimiliki Padepokan ini? Ya, kami sudah mengambil keterangan daripada lawyer, artinya penasihat hukum daripada Gus Samsudin. Mereka sampaikan bahwa mereka mengantongi izinnya itu adalah izin pengobatan alternatif. Sementara dari pihak penyidik Reskrim Polres Blitar lagi mendalami soal izin tersebut. Artinya kami masih mendalami soal pengobatan alternatif izin pengobatan alternatif yang disampaikan oleh Gus Samsudin, penasihat hukum daripada Gus Samsudin. Baik, polisi menunggu adanya laporan dari masyarakat untuk bisa menyelidiki dugaan penipuannya. Sejauh ini apakah sudah ada yang melapor, Pak? Untuk saat ini masih hanya sekedar seperti sebuah rumor dan isu saja di luar itu, Mbak. Sampai jam ini pukul 16:25 ini belum ada sama sekali dari pihak SPKT Polres Blitar maupun penyidik Reskrim Polres Blitar menerima laporan polisi atau laporan pengaduan masyarakat terkait dengan penipuan. Baik, kita akan tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Royke Betaubun, Wakapolres Blitar, sudah bergabung di News Sore.